Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Fatmahayati dari kelas 12 IPA 2 absen nomor 4. Perkenalkan, nama saya Ike Nur Safitri Sofiatul Hikmah, nomor absen 13. Nama saya Kade Ariesti Dwi Rahayu. Saya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 14. Di sini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang Perang Puputan Margarana yang terjadi di Bali pada tanggal 20 November 1946, yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kolonial I Gusti Ngurah Rai menerima tugasnya untuk membentuk TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat di daerahnya, untuk menghadapi agresi Belanda yang ingin menguasai Bali. Mengapa Belanda ingin menguasai Bali? Karena Jepang telah henggang karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Ngurah Rai ini kemudian membentuk pasukan kecil yang bernama Ciung Wanara. Nah, ketika sudah membentuk pasukan ini, dia pun berkonsultasi di markas besar TKR, yaitu di Yogyakarta. Setelah dia balik dari Jogja, ternyata Belanda sudah mendarat di Bali. Namun, pasukan yang dia buat ternyata tercerai-berai. Nah, tugas pertamanya ini yaitu ingin mengumpulkan pasukannya kembali. Belanda awalnya mengajak Ngurah Rai untuk bekerja sama untuk pendudukan tersebut. Hal itu nampak ditulis dalam buku surat JMT Kunie kepada Ngurah Rai. Intinya mengajak perundingan, namun bukannya diterima oleh Ngurah Rai, malah ditolak oleh Ngurah Rai. Ia berkata, soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi. Dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat Indonesia hanya ingin kelenyapan Belanda dari Bali. Dan saya siap bertempur sampai cita-cita kita tercapai. Singkat cerita, mendapat penolakan itu, Belanda menambahkan bela bantuan pasukan dari Lombok. Tujuannya untuk menyergap pasukan Ngurah Rai di Taban. Sang kolonel yang mengetahui pergerakan Belanda itu langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga. Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali, termasuk melintasi gunung-gunung. Namun, upaya itu diendus oleh pasukan Belanda dan akhirnya mengejar mereka. Pada 20 November 1946 di desa Marga, pasukan Ngurah Rai dan pasukan Belanda bertemu. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, pasukan Ciung Wanara berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun pertempuran tidak berhenti sebab bela bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah besar, dilengkapi persenjataan lebih modern, serta didukung kekuatan pesawat tempur. Kondisi pun membalik. Pasukan Ngurah Rai malah terdesak karena kekuatan tidak seimbang itu. Ketika hari beranjak malam, pertempuran itu antara pasukan Ngurah Rai dan Belanda tidak juga berhenti. Pasukan Belanda juga kian brutal dengan menggempur pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Hingga akhirnya, pasukan Ciung Wanara terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga. Dalam kondisi terdesak itu, Ngurah Rai mengeluarkan perintah
puputan atau pertempuran habis-habisan. Dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya malam itu, 20 November 1946, Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Kekalahan pasukan Ngurah Rai juga melicinkan usaha bagi Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur atau NIT. Namun usaha itu tidak kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, penyusunan kata tidak baik, penjelasan tidak lengkap, mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Dan semua orang berhak salah dan juga berhak benar. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Nilus Parniasi dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang Puputan Margarana di Bali yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan. Tabanan Bali antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Letko I Gusti Ngurah Rai yang membawai pasukan Ciungwanara. Istilah Perang Puputan dipakai karena peperangan tersebut dilakukan sampai pada titik darah penghabisan. Pada sekitar pertengahan November 1946, I Gusti pun tidak terelakkan. Sebenarnya sebelumnya I Gusti Ngurah Rai sempat mencium pergerakan Belanda yang langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga. Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali termasuk melintasi Gunung Agung. Namun upaya itu dapat diendus Belanda yang kemudian berhasil mengejar pasukan Ciungwanara. Dalam pertempuran itu, pasukan Ciungwanara sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun ternyata pertempuran belum selesai, sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar daripada pasukan Ciungwanara. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, termasuk pesawat tempur. Situasi akhirnya berbalik, pasukan I Gusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang. Menjelang malam, pertempuran tak kunjung usai. Pasukan Belanda kian brutal menyerbu pasukan Ciungwanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Hingga akhirnya pasukan Ciungwanara di bawah I Gusti Ngurah Rai terdesak di wilayah terbuka di daerah persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga.
Dalam kondisi terdesak itulah, I Gusti Ngurah Rai kemudian mengeluarkan instruksi puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, pada tanggal 20 November 1946 malam, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa itu kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana, sebuah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai itu kemudian semakin memperlancar usaha Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Beruntung usaha itu kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perang Puputan Margarana membuat I Gusti Ngurah Rai dan 69 pasukannya gugur. Sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminarti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada sekitar tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nisa Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya, pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang harus dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan Badan Perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Premier, yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Asal istilah Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal A.H. Nasution adalah jenderal TRI yang dalam pertempuran di Ravensbrück sekarang menjadi Jalan Dewi Sartika menurut info. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. A.H. Nasution 1 Mei 1997 berkata, "Jadi, saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu, di Ravensbrück, di pertemuan itu, berbicara semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, yaitu Komandan Polisi Militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api. Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya adalah lautan air. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda yaitu Adja Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Leutik di sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak itu, Adja Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Adja Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api.
Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.